Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini Rabu 13 September 2023. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam tidur kami semalam, sehingga hari ini kami boleh bangun dengan sehat, dengan bugar. Tuhan, sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah ini menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Roh Kudus sertai kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan hari ini terambil dari Imamat pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai yang kelima, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 28. Tapi yang menjadi natsnya adalah ayat yang kedua, yang demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul renungan pagi kita hari ini adalah menjaga relasi dengan Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejenak mari kita perhatikan layang-layang yang terbang dengan benang panjang. Layang-layang itu bisa terbang dengan stabil karena bentuknya yang simetris, seimbang antara sisi kiri dan sisi yang kanan. Dan yang lebih berperan lagi adalah benang panjang yang terhubung kuat antara layang-layang dengan tangan pemain. Demikianlah kehidupan manusia. Beberapa sepuh menganalogikan bahwa layang-layang adalah sebagai ide, gagasan, angan-angan, cita-cita setinggi langit. Dahulu di pedesaan, saat musim panen usai, musim kemarau tiba, para petani harus istirahat menunggu musim hujan dan musim tanam. Saat itulah para petani pikirannya mulai melayang-layang tentang masa depan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejak Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel di gurun Sinai, Tuhan menetapkan sebuah syarat, yaitu berupa 10 firman Tuhan. Perjanjian tersebut dikenal dengan perjanjian bersyarat. Isi perjanjian tersebut secara garis besar memuat dua hal penting, yaitu adalah kasih setia kepada Tuhan dan sesama. Berikut dikenal sebagai hukum kasih. Mengasihi Tuhan adalah hal yang penting. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tuhan menetapkan dua perintah baku itu sejak dulu kala yang seharusnya dan harus diperhatikan oleh kita sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demi keberlangsungan hidup,
Umat Tuhan harus menjaga relasi yang senantiasa baik dengan Tuhan maupun sesama. Hal itu dijelaskan pada perintah khusus kepada Harun, sembari mengingatkan peristiwa yang barusan menimpa kedua anaknya. Bisa mungkin dua anak Harun mati karena mengabaikan perintah Tuhan. Mereka sembrono terhadap satu tempat khusus yang dikuduskan bagi Tuhan. Demi tidak terulang lagi, maka Harun diingatkan agar hati-hati saat mendekati tempat khusus tabut perjanjian itu berada. Keluar masuk harus kudus dengan pakaian yang kudus. Begitu juga saat akan masuk ke perkemahan untuk bergabung dengan sesamanya, juga harus dengan kondisi bersih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup benar di hadapan Tuhan tidak bisa dilepaskan dari hidup benar dan bersih bersama sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akhirnya semua relasi haruslah dijaga seimbang seperti layang-layang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Biarlah ini menjadi pedoman kami supaya kami selalu menjaga relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Tuhan tuntun kami supaya kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan kami sehari-hari selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian renungan pagi kita hari ini. Mari kita undur dari renungan pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Tuhan bila hati kawanku. Terima kasih. Selamat bekerja, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.